semuanya? Sudah, Bu. Sudah, bukunya sudah ada di atas meja semua kan? Sudah. Nah, pertama-tama Ibu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oleh karena itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada yang memiliki jadwal piket hari ini. Siapa? Citra, Bu. Baiklah, untuk kita mulai pimpin berdoa bersama ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Citra Sekar, Hadir, Bu. Istia, Hadir, Bu. Putri Nur. Hadir, Bu. Ini kalian lagi semua ya? Alhamdulillah. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ini kan habis jam istirahat ya? Ya. Pada udah istirahat kan tadi? Sudah. Sudah makan? Sudah. Jadi tidak pada lapar kan? Tidak. Ngantuk nggak? Ngantuk, Bu. Wah, jadi untuk mengatasi ngantuk ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk bermain mini games. Nah, mini games ini kita adakan dengan cocokkan dengan materi yang lalu ya, yang sudah Ibu suruh kalian untuk belajar minggu yang lalu itu, yaitu tentang peranan virus dalam kehidupan. Nah, sebelum kita mulai permainannya, Ibu siapkan dulu ya. Ya, Bu. Sebelum kita mulai, kabar kalian baik kan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baiklah. Sebelum kita mulai permainannya, Ibu beritahu peraturannya. Peraturan mainan yaitu Ibu akan menyebutkan soalnya ya. Nanti kalian berkompetisi untuk memilih jawaban yang ada di sini sesuai pertanyaan yang Ibu kasih. Baiklah, sekarang kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Virus memiliki manfaat yaitu untuk pembuatan vaksin. Jadi, sebutkan contoh-contoh vaksin itu. Ayo. Pertanyaan nomor 1, manfaat. Kalau tusuknya tidak muat, nanti dijadikan satu aja. Iya, Bu. Nah, yuk balikin ke tempat. Sekarang pertanyaan kedua. Selain menjadi vaksin, virus juga menjadi apa saja? Yuk, itu pertanyaan kedua. Manfaat, taruh di manfaat. Nah, sudah nggak ada ya jawaban nomor 2. Yang lain mundur, sudah nggak ada jawabannya. Pertanyaan ya nomor 3.
penyakit yang menyerang manusia disebabkan oleh virus. Apa saja itu? Ayo, nomor 3, Cepet-cepetan. Ya, siapa? Mbak Putri. Ya, itu kerugian ya, kerugian. Nah, baik. Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang keempat, yaitu pertanyaannya, ada beberapa virus, ini kerugian virus ya dalam kehidupan yang menyerang pada hewan. Apakah saja itu? Pertanyaan nomor 4. Kerugian. Ya, kerugian ya. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Kita cepet-cepet ya ini ya. Yang terakhir untuk kerugian. Nah, ini virus yang menyerang pada tumbuhan. Apakah saja itu? Ayo. Ya, pinter. Baik. Pertanyaan selanjutnya ya, yaitu sebutkan hal-hal yang menjadi penyebab penularan HIV. Ayo cepat. Nah, pertanyaan ke-6. Ya. Bagian. Ya nih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu virus HIV ini mempengaruhi beberapa aspek. Salah satunya aspek kesehatan. Sebutkan, yaitu aspek kesehatan. Pertanyaan selanjutnya dan terakhir ya untuk mini games ini. Nah, untuk pertanyaan terakhir yaitu virus HIV mempengaruhi aspek sosial ekonomi. Apa saja itu? Sebutkan. Ayo. Ya, sudah selesai. Nah, mini games hari ini sudah selesai ya anak-anak. Apakah kalian pada masih mengantuk? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Maka dari itu, Ibu akan memulai pembelajaran hari ini ya. Sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan peranan virus dalam kehidupan. Yang kedua, peserta didik dapat membuat poster kampanye bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS. Nah, sebelum Ibu akan menjelaskan pembelajarannya, Ibu menyuruh kalian untuk belajar dulu materi yang akan dipelajari hari ini. Silahkan dipelajari ya. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baiklah. Pertama-tama Ibu ingin mengulik tentang materi minggu lalu ya. Minggu lalu kan kita belajar tentang ciri-ciri virus, cara hidup, dan reproduksinya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, menurut kalian apakah virus itu hanya merugikan bagi kehidupan manusia? Tidak, Bu. Adakah manfaat virus bagi kehidupan kita? Tentu ada, Bu. Nah, maka dari itu yang akan kita pelajari hari ini yaitu peranan virus dalam kehidupan manusia.
virus itu yang kita tahu kan hanya merugikan ya. Iya, Bu. Padahal kita itu harus tahu loh kalau virus itu memiliki manfaat bagi kehidupan. Yang pertama dalam pembuatan vaksin. Nah, dalam pembuatan vaksin ini bagian virus yang digunakan dalam pembuatan vaksin yaitu selubung virus yang digunakan untuk dibuat sebagai protein sebagai memacu untuk terbentuknya kekebalan tubuh terhadap penyakit. Dalam vaksin itu berisi patogen yang sudah dilemahkan. Setelah dilemahkan, patogen tersebut atau vaksin tersebut dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk bertujuan menghasilkan antibodi untuk menyerang patogen yang dimasukkan tersebut. Nah, contoh vaksinnya apa saja anak-anak? Sebutkan. 1. Vaksin MMR Yang berfungsi sebagai mencegah penyakit golongan yang tidak tampak. Nah, yang kedua, vaksin hepatitis B berfungsi. Sebagai pencegah penyakit kuning. Vaksin yang keempat yaitu vaksin varicella zoster yang berfungsi sebagai Mencegah penyakit air. yang kelima Vaksin Orovirus yang berfungsi mencegah sakit polio. nah benar. Nah, itu termasuk manfaat ya anak-anak. Iya, Bu. Manfaat. Nah, manfaat dari virus itu ada 3. Yang pertama untuk vaksin yang tadi sudah kita jelaskan kan. Yang kedua yaitu antitoksin. Antitoksin yaitu penawar racun yang dibuat dari penggabungan DNA virus dengan DNA lainnya yang menguntungkan untuk mempengaruhi bakteri yang nantinya akan diinfeksikan. Dan yang ketiga yaitu rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika ini untuk memanipulasi informasi genetik dengan memperbaiki pada apa Nana? Upaya DNA di dalam gen rekayasa genetik ini banyak dimanfaatkan oleh dunia Kedokteran. Tadi itu yang kita bahas barusan adalah manfaatnya ya anak-anak. Sekarang adalah kerugian dari virus tersebut bagi kehidupan manusia. Kerugian. Yang pertama terhadap manusia. Manusia. Apa saja anak-anak? 1. AIDS atau HIV. Yang kedua hepatitis. Yang ketiga influenza. Yang keempat demam berdarah. Yang kelima flu. yang keenam SARS. Nah, itu virus-virus yang menyerang pada manusia ya anak-anak. Ya. Yang selanjutnya yang menyerang pada Hewan. hewan. Nah, virus yang menyerang pada hewan ini yang dibawa pada penyakit yaitu 1. Rabies, 2. Penyakit kuku dan mulut. Ya. Yang ketiga Tetelo. Dan yang terakhir menyerang pada tumbuhan. Yang pertama yaitu tungro, Yang kedua yaitu yang kedua yaitu mozaik. Dari penjelasan yang
Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang kurang dipahami atau adakah yang mau bertanya? Saya Bu. Ya. Apa itu tetelo? Tetelo yang menyerang pada hewan ya? Tetelo. Nah, penyakit ini dibawa oleh virus ND. Virus ini menyerang pada unggas seperti burung, ayam, bebek, angsa, dan sebagainya yang sebangsa dengan unggas. Nah, apakah ada pertanyaan lagi? Saya Bu. Ya, Citra? Apa yang dimaksud dengan penyakit mosaik itu? Mosaik tadi adalah penyakit yang menyerang pada tumbuhan kan? Iya. Mosaik. Ini kalian tidak ada yang tahu ya? Iya, Mosaik itu apa? Nah, itu akan memberitahu. Mosaik itu adalah penyakit yang menyerang pada tumbuhan. Tumbuhan yang diserang yaitu tumbuhan tembakau. Nah, ciri-cirinya itu tembakaunya itu berwarna kuning. Ada bercak-bercak kuning di setiap persebaran daunnya. Itu dan penyakit ini disebabkan oleh virus tobacco mosaik virus. Nah, penyakit mosaik yang menyerang pada tembakau ini disebabkan oleh TMV, tobacco mosaik virus, yaitu nama lain atau nama ilmiahnya tembakau yaitu tobacco. Jadi diberi nama virusnya tobacco mosaik virus. Nah, Ibu kan tadi sudah menjelaskan dari pertanyaan kalian kan? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Baiklah, sekarang giliran Ibu ya yang bertanya kepada kalian untuk mengasah kemampuan kalian dalam memahami materi ini. Yaitu pertanyaannya dipahami ya? Ya, Bu. Penyakit apakah yang sering diidap oleh manusia? Influenza. Wah, pinter. Baik, setelah ini Ibu akan memberikan kasus-kasus tadi penjelasan tentang manfaat dan kerugian virus ya bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan kalian tes analisis kasus, yaitu berjudul Upaya Menyelamatkan Saudaraku. Coba kalian buka di halaman 3 pada buku kalian. Halaman 3-nya. Di situ terdapat 2 kasus kan? Iya, Bu. Kasus pertama, kasus kedua. Yang halaman selanjutnya, kasus kedua. Nah, itu coba kalian pahami, dibaca, dan dianalisis ya. Nanti kita akan menganalisis bersama-sama. Apakah ada yang sudah selesai dalam mengerjakan tes analisis kasus ini? Saya Bu. Citra sudah selesai? Ya. Baiklah, Citra silakan maju untuk presentasikan hasil kerja kamu ya. Menurut HIV Autoimmune Care, beberapa hal yang dapat menyebabkan penularan virus HIV atau AIDS yaitu 1. Hubungan seks bebas. 2. Jarum suntik. Penggunaan jarum suntik itu banyak sekali. Macam narkoba yang memakai suntikan juga ada, transfusi darah atau donor darah. 3. Bertato diri. Membuat tato ini pasti membutuhkan alat-alat yang tidak sedikit dan harus menjaga kesterilannya, karena jika mentato diri kalian akan mengalami kesakitan yang berujung dengan pengeluaran darah akibat alat yang dibakar. Yang kita tidak tahu apakah orang yang dibuat tatonya mengalami penyakit yang menular dan bahaya seperti HIV atau AIDS.
4. Ciuman. 5. Penggunaan narkotika dengan menggunakan jarum suntik. 6. Donor darah. Pendonoran darah dengan jarum suntik yang tidak disterilkan menyebabkan penularan virus HIV atau AIDS. Ya. Seperti itu ya anak-anak, hasil analisis dari Citra. Nah, setelah kalian memahami cara penularan HIV atau AIDS, sekarang mari kita telaah bahaya virus tersebut bagi manusia. Pada dasarnya, virus HIV atau AIDS itu dapat menyebabkan bahaya pada dua aspek kehidupan, yaitu aspek kesehatan dan aspek sosial dan ekonomi. Nah, sekarang kita telaah nih pada aspek kesehatan. Nah, virus HIV akan menyebabkan menurunnya daya tahan seorang. Hal ini akan menyebabkan mudahnya orang yang terinfeksi HIV tersebut terkena berbagai macam penyakit, antara lain 1. Infeksi TBC, yang kedua meningitis, dan yang ketiga adalah kanker. Nah, sedangkan dalam aspek sosial ekonomi, kehilangan pekerjaan karena penyakit ini dianggap mudah menular. Kedua, tidak mampu berinteraksi atau beraktivitas disebabkan menurunnya daya tahan tubuh yang menyebabkan penderita akan mengalami atau merasakan sangat terbatas dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitas lainnya. Dan yang terakhir, tidak diterima di lingkungan karena orang khawatir nih sama penyakit ini akan menular pada mereka, sehingga banyak penderita yang harus hidup terisolasi karena tidak diterima oleh masyarakat. Jadi, untuk kalian semua, hindarilah pergaulan bebas ya. Pilihlah teman yang menurut kalian baik, itu ya. Nah, setelah ini, sekarang karena kalian telah mengetahui penyebab berbahaya virus HIV dan AIDS yang merupakan salah satu kerugian dari virus. Nah, diharapkan kalian untuk bisa berpartisipasi untuk membantu memberi informasi terkait dengan hal tersebut pada orang-orang di sekitar kalian. Ibu akan memberikan kepada kalian tugas ya untuk pekerjaan rumah, yaitu membuat poster sebagai salah satu kampanye untuk gaya hidup sehat, pencegahan penyakit virus HIV ini. Nah, sekarang ditulis ya, itu akan diberikan. Yang pertama, tujuan memahami peranan virus bagi kehidupan manusia dan dapat berpartisipasi melakukan upaya penyebaran informasi tentang bahaya virus. Medianya yang akan kalian pakai yaitu internet, buku bacaan terkait, serta kertas untuk poster. Nah, langkah-langkahnya, pertama, carilah informasi dari berbagai sumber tentang bahaya dan cara penularan virus. Yang kedua, berdasarkan tulisan yang Anda susun, buatlah ajaran atau upaya-upaya untuk mengingatkan orang lain tentang bahaya virus. Dan yang ketiga, tempelkanlah poster tersebut di tempat-tempat yang menurut kalian strategis. Nah, dan kan? Sekarang kita bareng-bareng menyimpulkan tentang manfaat dan kerugian. Tuh, manfaat dan kerugian virus. Yang pertama, manfaat apa saja? Pembuatan vaksin, pembuatan antitoksin, dan rekayasa genetika. Selanjutnya yaitu kerugian dari virus. Apa saja? Yang pertama, pada manusia. Hepatitis, AIDS, influenza, demam berdarah, Ya. flu burung, dan SARS. Dan yang menyerang pada hewan? Rabies, penyakit kuku dan mulut, dan TPO. Dan yang menyerang tumbuhan? Tunggro dan uzair. Nah, selanjutnya tentang AIDS. Cara-cara menularnya AIDS itu apa saja? Yang pertama,
hubungan seks bebas, jarum suntik, menato diri, ciuman, penggunaan narkotika dengan menggunakan jarum suntik. Dan terakhir, Donor darah. benar. Sekarang ibu akan memberitahu pengumuman ya, siapa yang menang pada mini games hari ini. Nah, pemenangnya akan ibu kasih hadiah. Siap-siap ya. Pemenangnya yaitu Citra dan Listia. Ini ya, ibu kasih satu-satu. Makasih ya, Bu. Makasih. Ya. Nah, dari pembelajaran hari ini, ibu ingin memberitahu kalian nasihat ya, supaya kalian untuk berteman, pilihlah teman yang baik, yang tidak menjerumuskan kalian pada hal-hal yang buruk. Setelah itu, kalian ini akan pelajaran terakhir ya. Tetaplah kalian bersemangat dalam belajar. Jangan pernah kasih kendor ya. Tetap semangat dalam belajar, karena itu adalah tujuan kalian dalam mencari ilmu. Setelah ini, ibu akan memberitahu kalian yaitu belajar di rumah tentang materi berikutnya ya, yaitu tentang materi Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tetap semangat belajar ya anak-anak. Siap, Bu. Jangan